misi kita adalah mengenalinya dari berbagai sudut. Sampai kita nggak membutuhkan definisi apapun tentang dia, tentang kesadaran apapun. Nah, menyadari itu kan, saya sadar ini meja, saya sadar ini kursi, seperti itulah kita akan belajar menyadarinya melalui berbagai pengalaman yang kita hayati. Karena kita adalah percikan sang hayat yang sedang ada di dalam alam material tubuh manusia untuk mengalami sebatas apapun kita pikirkan, dia selalu melampaui itu. Ya. Tapi bukan berarti kita nggak perlu mengarah ke situ. Sama dengan kita hidup. Kita nggak mungkin menghabiskan makanan semuanya. Tapi apa kita nggak perlu makan? Perlu. Pengetahuan ini tidak akan pernah kita habis pelajari seumur hidup. Tapi apa kita nggak perlu belajar? Pasti perlu. Jadi ketika Tuhan itu disebut tak terpikirkan, apa kita nggak perlu memikirkan Tuhan? Ya perlulah kita pikirkan Tuhan, walaupun dia nggak terpikirkan. Gitu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih sudah bersedia kami kunjungi lagi. Terima kasih. Kami datang dengan Mbak Disti dan suami. Selamat malam Mbak Disti, Mas Ari. Baik Pak Wayan, kemarin karena kita sudah berbicara tentang Tuhan sebagai kecerdasan semesta tak terbatas. Sekarang saya pengen masuk tentang perjalanan roh, atau bisa disebut visi misinya roh hadir di bumi, masuk dalam dirinya manusia itu sebenarnya untuk apa begitu. Nah, sehingga penjelasan ini paling enggak bisa menstimulus agar kesadaran kita itu bisa bertumbuh secara matang begitu, dengan cara menyerap nutrisi-nutrisi dari kecerdasan semesta yang tak terbatas itu sendiri gitu. Monggo Dr. Wayan Mustika. Makasih banyak Mas Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam. Tapi kita boleh panjang-panjang ya. Kalau saya diajak ngobrol kayak gini-gini ini kan harus cerita panjang. Ya, jadi kita mulai kayak analogi dulu lah. Sip. Nah, kita tahu kan kalau sebuah pohon yang besar itu, ketika ingin berkembang, menjaga dirinya, tetap ada, maka dia pasti akan menjatuhkan benihnya ke bumi. Nah, dia jatuhkan ke bumi, tujuannya apa? Gitu. Sama-sama punya tujuan. Si pohon induk punya tujuan menjatuhkan benihnya ke bumi. Tujuannya adalah untuk agar si benih itu tumbuh menjadi dirinya. Ya, jadi bukan. Si induk itu ingin supaya ada yang mengingat bahwa dia pernah ada sebagai pohon induk. Kemudian si benih yang jatuh ke bumi untuk menyerap nutrisi bumi itu bertujuan untuk apa? Untuk bertumbuh menjadi seperti induknya. Itu dulu pertama. Nah, tentu saja karena benih itu lebih kecil daripada induknya, maka si benih juga boleh disebut sebagai percikan dari si induk. Percikan dari DNA si induk yang terkumpul ke dalam sebuah titik bernama benih. Nah, dalam ajaran spiritual yang saya pahami dan diajarkan, kita ini sejatinya sebagai sang ruh itu adalah benih dari sang kecerdasan semesta tak terbatas itu sendiri, yang kemudian dijatuhkan ke bumi untuk terus membuktikan, menunjukkan adanya sang induk, sang asal itu. Gitu. Jadi benih ini, sang ruh ini hadir dalam kehidupan ini untuk membuktikan, untuk menunjukkan bahwa sang induk itu ada yang menurunkan si benih. Lalu si benih ini ngapain ke bumi? Untuk menyerap nutrisi pengetahuan, pembelajaran, dan benih-benih kesadaran juga untuk apa? Untuk dia bertumbuh menjadi seperti induknya. Jadi sang ruh dalam alam semesta kecil ini bertumbuh di dalam bumi ini, alam semesta ini, untuk mencapai kesadaran seperti induknya, yaitu seperti sang pencipta itu sendiri. Ya, namanya juga seperti sang pencipta, tentu tujuannya adalah supaya bisa mencicipi segala rasa yang dirasakan oleh sang pencipta.
ketika dia menciptakan atau berada di alam ciptaannya, alam semesta tak terbatas ini. Nah, sekarang sebagai percikan kita disuruh, kamu coba diam di alam semesta kecil yang kuciptakan untuk mengerti bagaimana rasanya sebagai sang ruh, ya, sebagai percikan Tuhan, untuk mencintai, memelihara, bahkan melebur apapun yang ada di alam semesta kecilmu. Mencintai segala dualitas kiri dan kanan. Mencintai baik dan buruk. Mencintai perlawanan-perlawanan. Nah, contoh nih, kan kadang-kadang kita sakit, padahal nggak ingin sakit. Iya. Ya, secara alami kita nggak ingin sakit, tapi sakit ya sakit aja. Oke. Kadang sel-sel tubuh kita melawan apa yang kita inginkan. Sama halnya seperti Tuhan itu sering dilawan oleh sel-sel kecil berupa makhluk-makhluk seperti kita ini. Kadang kita melawan kehendaknya. Seperti halnya sel-sel tubuh kita melawan kehendak kita. Kebayangkan Mas Hendra ya? Nah, artinya kita disuruh benar-benar mengalami bagaimana rasanya ketika Sang Pencipta yang Maha itu justru dilawan oleh yang terbatas ini. Diri kita ini, sel-sel kita yang satu di antara 40 triliun sel itu misalnya, berani-beraninya melawan si pemberi hidup pada tubuh ini, yaitu Sang Roh, Sang Atman itu tadi. Nah, kita disuruh mengalami itu. Nah, itu salah satu visi yang paling umum lah. Visi paling umum adalah untuk saya akan bertumbuh seperti induk saya, secara sederhananya. Maka diri kita, Sang Ruh ini adalah memiliki visi besarnya adalah untuk memiliki kesadaran seperti Sang Pencipta itu sendiri. Nah, tentu kemudian untuk bisa mencapai itu, kita mempunyai misi. Ya, bagaimana cara kita untuk benar-benar mencapai visi itu, mencapai kesadaran itu. Kesadaran terhadap segala dualitas yang ada di semesta raya ini, melalui kesadaran dan penerimaan ikhlas terhadap segala dualitas yang ada di tubuh kita, semesta kecil ini. Gitu. Nah, yang bergelombang ini. Ya, makanya kita disuruh melewati pelajaran suka duka. Disuruh mengerti apa sih bahayanya kalau kita melakukan karma A, apa sih buahnya. Kalau karma B, apa buahnya. Sehingga kemudian kita diajak untuk belajar dewasa, menerima buah dari segala karma kita. Apa yang kita pikirkan akan berbuah. Seperti halnya kalau semesta melemparkan benih jagung ke bumi, tumbuhnya jagung. Semesta melemparkan benih mangga ke bumi, tumbuhnya mangga. Nah, kita disuruh juga menyadari tubuh kita sebagai bumi pertiwi, di mana kita menanam benih karma. Nanti berbuah karma ya harus kita yang terima. Gitu. Harus kita terima, nggak boleh kita nyalahin orang lain. Gitu. Karena benih karma kita sendiri, kan kita yang nanamnya. Nah, jadi dengan pelajaran kesadaran itulah kita disuruh mengalami. Agar kita mengalami, maka kita diciptakan alam. Jadi kita ada di alam kehidupan ini. Hidup juga artinya hayat. Jadi kita disuruh ada di alam hayati ini. Untuk apa? Untuk mengalami dan menghayati pengalaman itu sendiri. Nah, jadi jangan-jangan selama ini kan kita jangankan untuk mau mengalami, apalagi menghayati. Lebih seringnya kita menolak pengalaman itu sendiri, enggak? Itu enggak? Kalau pengalamannya menyenangkan, kita terima. Kalau pengalamannya buruk, kita tolak. Nah, padahal kenyataan sebagai sebuah kebenaran itu enggak mungkin hanya dibentuk oleh kebaikan. Tidak mungkin hanya dibentuk oleh kebenaran. Tapi pasti ada kesalahan. Selalu yang disampaikan sebagai tesis dan antitesis. Makanya termasuk Tuhan. Tuhan menciptakan manusia, sekaligus kemudian manusia menciptakan Tuhan. Sesuai dengan imajinasinya. Ya kan manusia-manusia diciptakan Tuhan oleh imajinasi kecerdasannya. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini. Gitu. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia ada begini, ada begitu, maka manusia pun akan menciptakan Tuhan ada begini, ada begitu. Sama. Iya, karena maka Tuhan bagi orang Afrika pasti berkulit hitam. Tuhan bagi orang Cina matanya sipit. Gitu. Boleh nggak? Ya boleh, orang Tuhan aja menciptakan
refleksi dirinya bermacam-macam gitu. Makanya nggak ada yang salah ketika Tuhan diciptakan dengan berbagai wajah, berbagai nama, berbagai wujud untuk menandakan apa? Dia nggak terbatas oleh satu nama, satu wujud, satu rupa, satu apapun itu. Kan dia yang nggak terbatas. Kalau hanya satu kan. Nah, tapi kenapa disebut satu? Karena segala yang kita batasi itu kemudian luruh menjadi seluruh yang terbatas itu. Jadi ketika seluruh yang terbatas, berarti yang terbatas itu luruh menjadi tak terbatas. Gitu. Jadi oke-oke aja. Nah, itulah kita ini sebagai cermin. Nah, bayangkan atau Mas Hendra kalau pergi, saya sih belum pernah. Kalau pernah pergi ke sebuah ruangan cermin ya, ada yang cembung, cekung dan sebagainya. Kalau kita masuk ke situ kan ketahuan. Kadang wajah kita kayak gini, kayak gitu, macam-macam. Semua itu adalah kita. Direfleksikan oleh cermin, ada yang cembung, ada yang cekung, ada yang begini, ada yang begitu. Sama. Kecerdasan semesta pun menciptakan cermin-cermin di kehidupan ini. Yaitu kita. Untuk melihat dirinya, oh ada yang begini, ada yang begitu. Gitu. Ya, tetapi, kenapa kita bukan Tuhan? Walaupun kita adalah cermin. Karena cermin itu memang bukan ya seperti ketika kita bercermin, yang dicerminkan bukan kita. Tapi kita sadar bahwa kita ada di cermin itu. Ya. Percikan, pantulan. Ya, seperti itu pantulannya. Jadi yang bercermin boleh menyebut dirinya ada di cermin, tapi bayangan di cermin nggak boleh menyebut dirinya sebagai si cermin. Ya, kita ini bayangan, makanya disebut maya. Gitu. Maya. Tubuh ini maya, semuanya maya. Ketika semuanya ini maya dan tidak abadi, bagaimana mungkin kita menyebut diri kita Tuhan? Sementara Tuhan abadi. Tetapi kita adalah refleksinya, manifestasinya. Untuk apa? Untuk menunjukkan ketakterbatasan. Nah, bagaimana cara kita mengatakan sesuatu itu tak terbatas? Pasti dimulai dari terbatas. Anggaplah begini, jumlah pasir di lautan tak terbatas, tak terhingga. Kenapa disebut tak terhingga? Padahal kalau kita ambil kan kita dapat sebutir. Saking banyaknya kita sebut tak terhingga. Kenapa disebut tak terdefinisi? Karena setiap definisi nggak bisa mampu mengurai tentang dirinya. Tapi once kemudian kita mengenalnya kita nggak butuh definisi. Sama dengan kalau kita, Mbak Listi misalnya. Mbak Listi tahu bola nggak? Tahu ya? Tahu. Oke, bola itu bentuknya kayak apa? Bulat. Betul apa salah? Belum tentu betul, belum tentu salah. Karena kalau bola rugby bentuknya lonjong. Kalau yang disebut bola bulu tangkis, kalau kita biarkan bola bulu tangkis itu. Kalau isinya bola apa? Angin. Kalau bola bowling, isinya bisa macam-macam. Tapi kita ngerti aja bahwa oh ini bola bowling. Semuanya kita sebut bola. Bahkan kemudian sekali kita paham tentang bola, kita nggak butuh definisi apapun. Sama halnya ketika kita sudah paham tentang Tuhan, segala definisi kita nggak butuh lagi, kenal aja udah. Gitu. Kenal aja. Dari segala arah kita kenal dengan dia gitu. Nah itu sebabnya di awal-awal tentu kita butuh definisi. Sama dengan meja. Meja itu artinya apa? Tempat duduk. Bentuknya kayak apa? Nah ini susah juga. Meja kok tempat duduk? Meja tempat meletakkan sesuatu. Betul nggak? Meja tempat meletakkan sesuatu. Terus kalau di sofa ini saya letakkan tas, apakah sofa akan berubah disebut meja? Enggak. Tempat saya meletakkan sesuatu? Enggak juga. Apakah ketika kita duduk, kemudian tempat duduk kita sebut kursi? Ya. Tapi kalau saya duduk di atas meja, apakah meja berubah jadi kursi? Enggak juga. Jadi benar-benar enggak terdefinisi. Nah, artinya apa? Yang nyata saja tidak bisa didefinisikan dengan sempurna. Apalagi yang abstrak seperti Tuhan. Tapi once kita mengenalinya, kita nggak butuh definisi. Udah, tolong ambil mejanya. Kita tahu aja meja yang akan kita ambil. Tahu aja mana yang disebut kursi, mana meja. Walaupun sama-sama kotak, pasti kita ngerti. Betul nggak? Kan misalnya dia ada meja bulat. Kemudian ada yang bulat kecil-kecil juga. Yang mana meja, yang mana kursi kita pasti tahu.
Nah, tanpa butuh definisi. Nah, tujuan kita adalah dalam konsep kembali tadi itu, misi kita adalah mengenalinya dari berbagai sudut. Sampai kita nggak membutuhkan definisi apapun tentang dia, tentang kesadaran apapun. Nah, menyadari itu kan, saya sadar ini meja, saya sadar ini kursi, seperti itulah kita akan belajar menyadarinya melalui berbagai pengalaman yang kita hayati. Karena kita adalah percikan sang hayat yang sedang ada di dalam alam material tubuh manusia untuk mengalami. Gitu. Dari situ. Oke. Terlalu panjang. Iya, enggak menarik Ya, Pak Wayan. ya, Saya ya. males tanya sebenarnya, pengen dengerin terus gitu aja. Tapi memang tanda-tanda orang yang cerdas itu analoginya banyak banget, dan itu benar-benar bisa memudahkan saya dan sahabat-sahabat semuanya lah ya. Kita lanjutkan Pak Wayan terkait dengan roh itu sendiri gitu. Ya. Saya pengen tahu kira-kira sifat-sifat dari roh itu seperti apa sih Pak Wayan? Kalau boleh ya kita samakan roh dengan Atman gitu. Oke. Karena dia Atman, percikan. ada Atman, ada para Atman gitu ya? Iya, karena Tuhan itu disebut para Atman, Atman yang tertinggi, jadi yang lebih luas, sehingga percikannya pun sama. Roh kecil? Ya. Oke, sip. Jadi kalau kita ketemu samudra, sesendok air samudra akan sama rasanya dengan itu. Oh iya, iya. Makanya dia memiliki sifat-sifat. Sifat-sifat Atman, sifat-sifat roh yang tak terdefinisi ya. Sebagai kecerdasan semesta itu, maka dia sifatnya apa? Maha besar sekaligus maha kecil. Tidak terlukai oleh senjata, tidak terbasahkan oleh air, sekaligus tidak terkeringkan oleh angin. Tidak terbakar oleh api, meresap kemana-mana. Tidak laki-laki, tidak perempuan, bahkan tak terpikirkan. Artinya apa? Kalau memang tak terpikirkan, ngapain dipikirin? Bukan begitu maksudnya. Artinya, sebatas apapun kita pikirkan, dia selalu melampaui itu. Ya. Tapi bukan berarti kita nggak perlu mengarah ke situ. Sama dengan kita hidup. Kita nggak mungkin menghabiskan makanan semuanya. Tapi apa kita nggak perlu makan? Perlu. Pengetahuan ini tidak akan pernah kita habis pelajari seumur hidup. Tapi apa kita nggak perlu belajar? Pasti perlu. Jadi ketika Tuhan itu disebut tak terpikirkan, apa kita nggak perlu memikirkan Tuhan? Ya perlulah kita pikirkan Tuhan, walaupun dia nggak terpikirkan. Gitu. Nah, artinya dia berada di supraconscious kita, di kecerdasan atas sadar kita. Tapi kita membutuhkan pikiran sadar kita ini sebagai murid yang belajar terus-menerus untuk akhirnya datanglah sang guru yang berupa kecerdasan atas sadar, sang roh itu untuk mengajarkan kita tentang masa depan, masa lalu, masa kini, untuk meluaskan kita. Nah, karena sifat-sifatnya itu tadi. Dan dia maha kuasa. Makanya kapan seseorang dengan kecerdasan sadarnya benar-benar terkonek dengan kecerdasan atas sadar ruhnya, apapun yang dia inginkan mudah tercapai. Bahasa orang-orang mistisnya itu sidi ngucap. Segala ucapannya tercapai, si pahit lidah. Sabdo tadi. Saya juga pernah mengalami menjadi si pahit lidah ketika asam lambung meningkat, ya pahit-pahit semua nih lidahnya. Biar nggak terlalu serius. Biar nggak terlalu serius. Ketika lidah kita mengalami kebanyakan logam kan alkalin kan, pahit-pahit gimana. Ada sebuah ungkapan, tak ada yang namanya pencerahan tanpa sebuah penderitaan gitu. Ya. Nah, Pak Wayan sampai pada pemahaman seperti ini, bisa bercerita runtut seperti itu tentang Tuhan, perjalanan roh gitu. Penderitaan seperti apa yang pernah dialami oleh Pak Wayan dulu sehingga mengantarkan sampai pada titik ini gitu. Iya. Ketika saya melihat penderitaan orang sakit, maka saya memilih jadi dokter. Ketika saya pernah mengalami penderitaan rasanya ketidaktahuan, maka saya belajar untuk tahu. Sehingga nanti ketemu orang yang menderita oleh ketidaktahuan, saya bisa bagikan apa yang menyembuhkan saya dari ketidaktahuan saya yang penuh penderitaan itu. Dulu kan masa kecil saya penuh penderitaan. Pingin ini, ingin tahu itu, tapi nggak ada yang bisa ditanya. Ya, pas kita mau tanya sama orang tua kita, atau orang yang kita anggap lebih tua, dimarahin kita. Kamu nanyanya ini itu macam-macam, kamu tanyain gitu. Udah jalanin aja, udah. Memang begitu jawabannya. Kan menderita. Sebagai orang yang ingin tahu kan menderita. Sama seperti tubuh yang lapar. Sangat pingin makan, minta makanan nggak dikasih. Kan menderita. Cari makanan nggak dapat.
ketika pikiran lapar ingin tahu, dimintain pengetahuan kemana-mana nggak ada sesuai yang kita butuhkan, kan menderita kita. Bayangkan kalau orang kehausan berada di gurun pasir, susah cari ini, cari air, kan menderita. Mau dikasih ini, kamu tak kasih uang 1 miliar selama kamu di gurun pasir, bermanfaat nggak uang tuh? Nggak berharga. Karena lebih berharga setetes air ketika kita ada di gurun pasir. Dan ketika kita adalah orang yang haus pada ilmu pengetahuan, dikasih uang nggak ada gunanya. Dikasih jawaban itu luar biasa. Makanya saya mengalami penderitaan oleh ketidaktahuan saya dan keingintahuan saya. Nah, dan saya gara-gara itu ketika bertemu dengan itu, sumber air pengetahuan itu dikasih gratis gitu. Senangnya luar biasa ketika melihat orang menderita dalam keingintahuannya. Kan enak. Iya sih. Sama ketika kita menderita oleh kebingungan, nggak tahu arah. Kan ketika kita akhirnya tahu arah, kan kita suka nunjukin, jalan sana, jangan lewat sini, jangan tersesat. Kan suka kita. Nah, kebahagiaan itulah yang saya bagikan. Kebahagiaan saya ketika mengalami rasa mendapatkan pengetahuan yang saya butuhkan gitu. Kayak gitu sih. Yeah.